Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman dan yang saya hormati Bu Is selaku dosen yang mengampu mata kuliah analisis media sosial. Di sini saya akan membuka mengenai presentasi dari analisis jaringan sosial dan metrik dasar terhadap kasus penyiraman air keras kepada Adri Yunus sebagai wakil koordinator aktivis Kontras. Oke. Sebelum itu, di sini izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Di situ ada Yusuf Adam Danendra, ada Agus Setiawan, dan juga ada Andri Chandra Cahyadi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi yang pertama-tama itu adalah ada latar belakang dan juga urgensi, di mana latar belakangnya ini tuh dilatar belakangi dari krisis perlindungan aktivis HAM dari kasus penyiraman air keras terhadap Adri Yunus, yang dimana dia ini merupakan wakil koordinator Kontras pada 12 Maret 2026 yang mengakibatkan luka bakar yang cukup serius. Nah, kasus ini tuh diambil karena ini merupakan satu kasus terbaru sekaligus sebagai tanda kejadian serupa yang diharapkan untuk tidak terulang. Kemudian untuk ada realitas digital di mana di era demokrasi digital ini eskalasi intimidasi dan kontensasi wacana terhadap pembela HAM itu ikut direproduksi secara masif melalui media sosial X. Terus untuk tujuannya untuk memetakan struktur jaringan komunikasi digital yang di mana itu untuk mengidentifikasi aktor dominan serta melihat bagaimana opini publik terbentuk di platform X terkait kasus ini. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, metodologi penelitian yang kita pakai pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif kuantitatif deskriptif dengan metode social network analysis. Kita menggunakan software GEPI dan tool scrapingnya berupa Epify dan ZSummer. Nah, data sampel kita terdiri dari 82 tweet, 53 akun pengguna atau yang biasa disebut nodes, dan juga 114 tagar yang saling terhubung antara satu sama lainnya selama periode diskursus. Lalu fokus analisis kita adalah membagi visualisasi ke dalam dua jenis, yaitu jaringan antar pengguna atau user to user dan juga jaringan keokurensi tagar, yaitu atau hashtag co-occurrence. Langsung selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Andi Chandra, boleh dipersilakan. Oke, di sini dari hasil penelitian yang kami lakukan kemarin juga scraping data terdapat dua hasil. Yang pertama itu ada hasil analisis dari jaringan user ke user, yaitu karakter yang didapatkan adalah pertama karakteristik jaringan itu struktur cenderung sangat terpusat pada satu aktor utama yaitu akun @stuart R92034479. Pola komunikasi yang satu arah atau broadcast dinilai bit work density-nya itu sangat longgar, hanya sekitar 0,47%. Ini menandakan sebagian besar akun bertindak sebagai sebagai pulau yang terisolasi, yang pasif dan tidak saling berinteraksi secara organik gitu. Yang berikutnya strategi advokasi digital. Akun utama itu bertindak sebagai jembatan informasi atau hub yang aktif melakukan mention demi menarik perhatian media massa. Misalnya itu seperti BBC Indonesia, TV One, dan organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan juga Human Rights Watch. Lalu hasil yang kedua itu adalah hasil analisis jaringan kookurensi tagar. Itu didapatkan prosedur khususnya itu jaringan tagar jauh lebih padat dan kompleks. Maksudnya tagar hashtag Andri Yunus ini menjadi epicentrum wacana dengan frekuensi kemunculan 79 kali dan nilai between centrality-nya tertinggi itu di angka 4.685,06. Lalu klaster wacana yang terbentuknya ada beberapa, jadi ya, publik tidak hanya melihat kasus ini sebagai kekerasan terhadap suatu individu, melainkan mengaitkan juga netizen yang lebih luas lewat tiga klaster. Itu pertama, ada klaster HAM dan keadilan, juga ada klaster hukum dan militer, dan ada klaster demokrasi. Next slide, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapati itu adalah pembentukan opini publik dalam kasus Andri Yunus ini lebih banyak digerakkan oleh wacana kolektif berbasis tagar di media sosial X daripada interaksi dua arah yang organik antar pengguna. Jadi platform digital ini sukses menjadi ruang kontestasi solidaritas dan advokasi hukum. Hasil metrik SNA yang ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil untuk mengevaluasi strategi komunikasi digital di masa yang akan datang, serta menjadi desakan bagi pemerintah juga dalam memperkuat perlindungan nyata terhadap pembela HAM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.